Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ayol hadirun ikhwani jamaah sedang salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun dari khutbah Jumat adalah khatib berwasiat kepada para jamaah umumnya dan khususnya kepada diri pribadi khatib, yaitu dengan wasiat takwa. Takwa dalam arti kata imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, mengerjakan semua apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua apa yang Allah larang. Ikhwani fi din asyhadakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, surat nomor ke-59 ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwani fi din asyhadakumullah, para ulama menyimpulkan bahwa surat 59 ayat ke-18 ini adalah menjadi dasar lahirnya ilmu manajemen. Dalam manajemen paling tidak ada 5 hal. Yang pertama mulai dari planning, yang kedua organizing, yang ketiga accounting, yang keempat controlling, dan yang kelima adalah evaluasi. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di awal bulan Sya'ban. Artinya dalam hitungan beberapa hari ke depan kita akan kedatangan tamu agung, bulan yang senantiasa kita rindukan kehadirannya, yaitu Syahrul Ramadan. Yang jadi masalah, berapa banyak di antara kita mungkin yang cuma sekedar menghitung-hitung tinggal 27 hari lagi, tinggal 25 hari lagi, tapi kemudian tidak ada persiapan. Padahal orang bijak mengatakan orang yang tidak merencanakan kesuksesan maka dia sedang merencanakan kegagalan. Orang yang tidak punya rencana berarti dia sedang merencanakan kegagalan. Kalau dalam urusan dunia kita pakai teori manajemen, harusnya dalam urusan akhirat kita harus lebih pakai lagi. Apa yang menjadi goal kita dalam menghadapi bulan Ramadan? Apa tujuan yang ingin kita capai? Yaitu la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang sudah kita persiapkan? Sudahkah kita punya planning? Padahal para salafun salih radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mempersiapkan datangnya Ramadan 6 bulan sebelumnya. Dengan apa? Antara lain dengan persiapan doa. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tusallimu minna mutaqabbal. Sehingga ketika tiba bulan Rajab mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Lalu mereka mempersiapkan ilmu, mereka mempersiapkan kemudian fisik, mempersiapkan pula mental spiritual. Kenapa? Karena Rajab disebut sebagai bulan menanam, Sya'ban adalah bulan kemudian memelihara, menjaga, dan Ramadan adalah bulan memanen. Maknanya apa? Di bulan Ramadan mereka all out, mereka habis-habisan beramal, Pak. Orientasinya Allah, orientasinya akhirat. Tapi berapa banyak di antara kita tahu-tahu Ramadan lagi, tahu-tahu udah 10 hari kedua, tahu-tahu 10 hari terakhir, tahu-tahu Lebaran. Lalu pertanyaannya apa yang sudah kita persiapkan? Maka melalui momen yang baik ini, waktu yang singkat ini, saya ingin menyampaikan tema khutbah kita adalah
5 kiat menghidupkan Ramadan, yaitu dengan 5 T. Mari kita mempersiapkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kalau Allah firmankan kaitan dengan iddat, yaitu mempersiapkan jihad, surah Al-Anfal ayat 60, maka jihad kita hari ini adalah mempersiapkan melawan hawa nafsu kita di bulan Ramadan nanti. Yang pertama, mari kita isi Ramadan kita agar lebih bermakna, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Baik amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah. Maka kalau orang beriman, yang wajib itu sudah bukan masalah, Pak. Maka di bulan Ramadan fokusnya adalah membiasakan diri. Kalau kita, para sahabat dulu, para salaf belum menjadikan Ramadan bulan all out, kalau kita masih jadikan bulan training. Targetnya adalah dipaksa, terpaksa, lama-lama bisa karena biasa, akhirnya jadi kebutuhan, akhirnya jadi karakter. Apa yang kita mulai biasakan? Amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah, selain ibadah wajib yaitu saum, ya amalan sunnah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah tilawatil Quran. Karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Dulu seorang ulama ditanya, berapa targetnya kita hatam selama Ramadan itu? Jawaban beliau, biqadri hajatika minas sa'adah. Tergantung kebutuhanmu akan bahagia. Maka kalau kita butuh bahagia, di bulan Ramadan memperbanyak apa? Tilawah Quran, memperbanyak hatam Quran. Yang kedua adalah qiyamul lail, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Salah satunya dengan sholat tarawih berjamaah di masjid. Kemudian Nabi SAW bersabda, kullu amali ibnu Adam yudha'af. Setiap amal anak Adam ini dilipat gandakan. Al-hasanat bi asri amthaliha ila sab'imi'ah. Satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10, bahkan sampai 700 kali. Maka jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Yang kedua, sukses Ramadan dengan apa? Ta'muru masajidallah, memakmurkan masjid Allah. Surat At-Taubah ayat 18. Indikator orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Salah satu indikator makmurnya masjid adalah apabila sholat 5 waktu berjamaahnya itu menjadi syiar paling besar, paling utama. Sehingga Dr. Ragib Asirjani dalam bukunya Misteri Sholat Subuh menulis satu pernyataan dari seorang rabi Yahudi. Kata orang Yahudi ini, umat Islam saya tidak takut melakukan gerakan apapun kalau belum muncul indikator kebangkitan utamanya. Apa itu? Apabila sholat subuh di masjid-masjid kaum muslimin itu penuhnya seperti sholat Jumatnya. Maka mari kita makmurkan masjid-masjid kita dengan apa? Dengan memakmurkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Yang ketiga, yaitu tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Kata Nabi SAW, inna syaitana yajri min ibni Adam majr adam. Setan mengalir dalam diri kita ini mengikuti aliran darah. Maka kita persempit jalannya setan dengan apa? Dengan kita saum. Idza jaa Ramadan, kata Nabi SAW, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah buka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan setannya diikat, Pak. Maka kalau di luar bulan Ramadan kita banyak tertarik untuk melakukan maksiat, kita bisa berdalih karena ada godaan setan, karena hawa nafsu yang begitu besar luar biasa. Tapi di bulan Ramadan hawa nafsu kita diperlemah, setannya diikat. Supaya apa? Akal kita jernih dengan puasa dan hati kita kuat. Karena hati ini yang menjadi raja. Berapa banyak orang yang cenderung dalam kemaksiatan karena hatinya itu kemudian kalah oleh hawa nafsu. Karena akalnya itu tercemar, terkontaminasi oleh tipu daya setan. Maka di bulan Ramadan ini nggak ada alasan kita melakukan maksiat. Kenapa? Karena hati kita menjadi hati yang hidup dan hati yang sehat. Kemudian yang ketiga, selain taqarrub ilallah, ta'muru masajidallah, tarkul ma'asi, yang keempat adalah tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat. Istimewanya ayo ikhwah, di bulan Ramadan nanti, jangankan kita taubat, jangankan kita istighfar, kita saum, kita sholat saja, itu menjadi penggugur dosa-dosa kita.
Nabi SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban, au fi riwayatin, atau dalam riwayat yang lain, man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa, siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan karena iman dan penuh ihtisab, penuh perhitungan ikhlas karena Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapus dosa-dosanya yang telah lalu. Maka jangan biarkan dia berlalu kecuali kita memperbanyak taubat dan istighfar. Dan indikator taubat syaratnya, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau dosanya kepada Allah cuma dua. Yang pertama, berhenti dari berbuat dosa, menyesal tidak mengulangi lagi. Dan yang kedua, mengganti perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Tapi kalau dosa kita kepada manusia, ada syaratnya ketiga, Pak. Kalau ada hak orang lain kita ambil, harus kita kembalikan. Kalau ada hati yang terdolimi, hati yang tersakiti, kita harus minta maaf kepadanya. Maka Nabi SAW, fa ini atubu fil yaum, kata beliau, aku sehari semalam mi'ata marrah, istighfarnya 100 kali. Dan yang kelima, yaitu tazkiyatul mal. Kita hidupkan Ramadan dengan menyucikan harta kita. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shallu alaihim. Ada kata toharoh, ada kata tazkiyah. Padahal toharoh itu maknanya juga bisa toharoh lahir dengan mensucikan badan kita dari hadas dan najis, dan toharoh batin dengan tazkiyatun nafas. Tapi di ayat ini Allah sebutkan, sedekah itu bukan hanya kemudian mensucikan jiwa, tapi juga mensucikan lahir kita, mensucikan jasmani kita. Maka mudah-mudahan dengan kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari, menghidupkan Ramadan dengan 5 T ini, maka apa yang menjadi tujuan kita, la'allakum tattaqun, dapat tercapai. Kita keluar nanti di bulan Syawal menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa ya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwani fi din, asyhadullah, setiap kali ada waktu-waktu mustajab, jangan biarkan dia berlalu kecuali memohon kepada Allah 3 hal, kata Syekh bin Baz. Yang pertama yaitu mohon diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Yang kedua, mohon diberikan dijadikan wafat dalam kondisi husnul khotimah. Dan yang ketiga, mudah-mudahan diberikan hidup dalam kondisi istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa hdhur man khadhala al-muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.